Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun madaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun. Qarrara yuqarriru taqriran taqriratan taqraran tikraran muqarraran fahuwa muqarrirun wadaka muqarrarun karrir la tukarrir muqarrarun muqarrarun. Waqqala yuwaqqilu tawqilan tawqilatan tawqalan tikalan muwaqqalan fahuwa muwaqqilun wadaka muwaqqalun waqqil la tuwaqqil muwaqqalun muwaqqalun. Yassara yuyassiru taysiran taysiratan taysaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun wadaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Jakka yujaki tajkiyan tajkiyatan tajkaan tijkaan mujakan fahuwa mujakin jaki la tujaki mujakan mujakan. Laqa yulaki talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqan fahuwa mulaqin wadaka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan. Walla yuwalli tauliyan tauliyatan taulaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wadaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wadaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan. Adaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun. Sya'ama yusya'imu tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman fahuwa musya'imun wadaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun. Hanna yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an tihna'an muhanna'an muhanni'un wadaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa Bang Midun? Mbak Bokir suguhin kopi manis. Dia mah levelnya masih manis dia. Ya udah lu maju kalau mau duit, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa lah. Lu nggak mau duit,
Ya kalau mau ya maju. Nih, apa untuk ini benahin dulu. Ya, nih, mie. Nih cewek sama cowok nih, dua dus nih. Nah, ini ntar apa? Susu ya. Susunya anak perempuan kok dikasih. Ini kan masih mawar, Kang, betul menopo. Wah, nggak apa-apa antri ya. Udah lu maju aja sini. 2.000 lah gue kasih ya nggak. Nih kemarin kan habis renovasi. Lu ngerti renovasi apa enggak? Reparasi kalau celana mah belum ini. 1 juta, nih 1 juta. Pegang dulu, 1.500.000. Tuh 2, 3, 4, 5. Pegang dulu 1.500.000. Terus untuk apa namanya? Untuk warung sama kitab. No, kitab itu saya beli lagi gopek sama warung. Warung 700 sama itu 200 juta 200 berarti. Nih, diem dulu lu. Tuh 1.200.000 ini pegang dulu nih. Berarti berapa itu udah? 2.700.000 ya kan? Uang sayur 200. Lu mau minta? Oke. Temban aja lah. Nih. Ini buat Mafsu nih kasihan. Lu enggak maju ok. Ini tuh sop. Lu gak kasben Dun? Nih 200 lumayan lah. Nih. Sayur cewek siapa yang memegang? Ya udah ntar deh. Udah nih cepetan. Jangan lu masuk kerajinan lu. Ini udah 30 aja. Beli bensin soalnya. Lu buat apaan Al? Lu nggak jelas lu. Udah tipin sama Mundiri. Ya 5.000-an aja lu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 30. Tipin sama Mundiri. Lu ngapain Dri? Lu sempetan. Nih. Nah nih majuan. Karena lu udah nyolong beras 3 karung. Ya, gue cewer lagi lu. Udah gue kasih 4.000 aja. Sebel gua. Jangan diulangin lagi. Ya, awas ntar gak punya duit masih nyolong lagi lu. Lu kan kemarin udah dapet gocap. Ya kan? Udah tambahin goceng. Kalau enggak lu bagi dia. Ya kan? Lu kemarin gak dapet kong. Lu gak usah nelpon malu kayak dikasih aja lu. Ya enggak? Nih temban. Kurang. Lu beli rokok nih. Udah sini maju. Oh. Lu 26 ya. Lu banyak-banyak uang beli. Dia mau nggak betul August Biki. Wes gocap jangan. Lu buat sayur. Obat dulu ya. Nih. Udah. Gak usah banyak-banyak ntar. Itu minyak bawa ntar. Angkat. Lu megangan lu. Majuan apa? Sayur. Nih 200. Wah 200 apaan? Orang jalan 6 ekor. Nih, ego. Nih bunga. Udah lu kok. Lu jangan tidur mulu kerjaannya lu. Lu minta berapa? Capek lu. 2, 3, 4, 45 aja. Lah iyalah. Masih sisa lu nggak kasbon Dun? Lah kali mau kasbon lah, gua mah oke aja. Udah tadi ya, kopi apa udah. Kanu Kang Jahit mau ngopi nggak? Oh no, siapa? Kang Jahit mau ngopi nggak? Anu nyeduh aja nyeduh. Mana? Wah ya itu mah kopi apaan? Oke. Sekarang lanjut ngaji halaman kalian 85 ya. Kalau saya halaman 385. Beda 300 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ajaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa amma syuhu, dan adapun bermula ya sama kikir pelit, wal bukhlu itu hampir sama maknanya dan tegasnya bakhil. Bukhlu perhatikan, bukhlu itu masdar,
Kalau orangnya namanya bakhil. Ngerti kan? Kan beda pelit sama orang pelit. Kalau bakhilun orangnya, orang pelit, gitu kan? Tapi kalau bukhlun itu pelit kikir. Ini sifat yang keenam dari penyakit hati. Kan penyakit hati yang pertama kemarin apa? Lupa. Asyirku billah, ya kan? Kedua hasud, takabur, ujub, riya dan sum'ah. Nah yang keenam ini. Jadi pelit itu juga penyakit. Nah, fakobihani maka itu buruk keduanya. Muhlikani yang membinasakan keduanya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala dalam surah, tulis kalian kan nggak ada, surah Al-Hasr. Al-Hasr itu surat ke-59 ayat ke-9. Al-Hasr. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Waman dan bermula orang yuqo yang dijaga siapa man syuha nafsihi pada pelitnya dirinya man faulaika maka itu bermula man mayuko tadi hum ya ulaik. Nah itu hum dhamir fasol. Al muflihuna itu orang-orang yang beruntung. Ini khobar tapi ada alnya makrifat. Itu nanti insya Allah nanti habis ngaji ini, maka nanti biar nggak kemalaman, habis ini kalian udah pada masak belum? Belum masak. Yang tugas masak siapa? Odon, Maftuh, Andre. Emang Andre bisa masak? Masa mau masak mie lagi lu? Kalau masak-masak sekarang, jadi ntar nggak kemalaman. Siapa Andre? Lu juga masak. Lu bisa masak. Ntar bapak lu marah nggak lu masak? Ntar anak ayah ntar jangan ntar keiris tangannya ya. Lu di sono kalau masak. Kalau odon lu Don, jangan awas ntar duitnya lu beli buat anu lagi ya. Sembarangan lu. Jadi ntar dibahas kenapa, pokoknya ntar ngaji. Pokoknya sekarang Habib Zainal sama Habib Makmur datang atau enggak datang ngaji balago jalan terus. Nah, kita ngaji balago hanya nunggu mereka lah kapan kelarnya kitab setebel itu. Balago jadi bala 6. Sembarangan lu. Lu ngerti bala 6 Dre? Ya Shaolin itu. Nah, iya kan? Masalah ya makanya gaul ngapa? Nah, iya kan? Ini gaulnya kebelablasan. Jalannya ketimbang kepuri gading. La ilaha illallah tidak norak. Oke. Jadi barang siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran, kebakhilan, kepelitan, faulaika humul muflihun. Maka mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang beruntung. Itu kalau gablek harta, kalau punya duit sedekah pakai hartanya. Kalau punya ilmu sedekah pakai ilmunya. Ilmu kagak, banda kagak, sedekah sama tenaganya. Dengerin nih, kalau suruh bersihin aja hitung-hitungan mulu ya, ngosretin kamar mandi, ngosretin tempat wudhu, gua mulu, ya kan? Nah, ilmu kagak, banda kagak, sedekah pakai tenaga. Lah kalau nggak punya tenaga pak, ilmu kagak, banda kagak, tenaga kagak, doain. Lu jangan buru-buru Dun. Ya, doain dulu. Masya Allah, ya ini Pak Guru mau bayaran sekolah, ngamen mulu, mudah-mudahan ngamennya nyangkut. Lah doain kok penting. Kalau ilmu kagak, banda kagak, tenaga kagak, doain kagak, udah mati aja dah. Iya kan? Nama apa lagi?
Lah itu maksudnya tuh. Jadi biar ada kontribusi, istilahnya gitu. Al, lu paham nggak? Paham? Syukur kalau paham. Oke, waqala ta'ala. Ini ayat ini biasanya kalau dalam kitab Durratun Nasihin membahas kaitannya Qarun. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu surat Al-Imran. Ini ayat menceritakan masalah Qarun. Wala yahsabanna, dan janganlah mengira dan janganlah menyangka siapa alladzina wong akeh mereka, selahnya alladzina yabkhaluna yang bakhil, yang kikir, siapa alladzina bakhir bima dengan rezeki ata yang telah memberikan, itu ata bimana a'to hum pada alladzina siapa Allah min fadlihi dari anugerah Allah, wa yamma kamu kira khairon maf'ulnya yahsabanna khairon pada kebaikan lahum bagi alladzina. Janganlah orang-orang, janganlah betul-betul mengira orang-orang yang pada pelit memberikan harta yang telah Allah berikan kepadanya, padahal harta yang Allah berikan kepadanya itu adalah min fadlihi, dari anugerah Allah, itu disangka baik. Orang nggak mau berbagi, jangan bangga bahwasanya itu baik. Bal huwa, bahkan bermula ma atau iyalah ma yang orang tadi pelit, syarrun itu jelek. Syarrun itu kan asaru asalnya. Syarrun itu jelek lahum bagi mereka. Sayutawakuna akan dililit, dikalungin. Nah, gitu loh. Siapa alladzina ma pada harta, bakhilu yang bakhil siapa alladzina bi dengan ma yaumal kiamati, nanti dalam hari kiamat. Orang-orang yang bakhil terhadap harta yang telah Allah berikan kepadanya, jangan dikira itu baik. Bal huwa syarrun, itu buruk. Ini kritik tajam bagi orang-orang yang bakhil. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang itu umpamanya harus mengandekan zakat. Dia harus mengeluarkan zakatnya. Kalau zakat duitnya sedikit mah murah. Mas apa? Teh. Saha. Oh. Kalau timbang duit 100 juta mah paling zakatnya cuman berapa, Mat? Mah banyak amat. Lah iya, kalau timbang 100 juta, sejuta itu cuman 25.000. Iya kan? Lah kalau 100 juta cuman 2,5 juta. Kalau 1 miliar itu cuma 25 juta. Itu kalau 1 miliar, coba 10 miliar. 10 miliar itu zakatnya, kalau zakat mal itu 250 juta. 250 juta itu dapat New Avanza. Tambahin dikit. Buset deh, tutup kalau mangap. Masa gua mau disedot? Mungkin kayak anak kuda, ya, udah paling depan mangap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nyambung kan? Ini wah, maka Qarun itu dituntut
untuk mengeluarkan zakat, enak nggak mau. Nah, itu akhirnya sayutawaku nama bakhilu bi yaumal qiyamah. Hartanya nanti dikalungkan kepada dia, ditelan nama hartanya dia. Nah, kalung kan begitu. Maka jangan pernah bakhil. Walaupun kita nggak mempunyai harta, lu kok sama lu sob. Ntar mentang-mentang lu dipanggil sutat, ya enggak? Wah, begitu min tahlil nggak diamplopin, gerendeng. Khotib kalau di Jawa itu jarang, karena itu kewajiban. Orang disuruh khotib itu ada udah penghormatan. Kalau di sini kan anu ya, yang sebagiannya nggak begitu kejem amat. Loh, bukan masalah kejem loh, ini fakta loh. Wah, tapi kan di Masjidil Haram digaji gini-gini lah. Di Masjidil Haram jangan salah, para imam pun enggak, banyak yang mengabaikan. Seperti Syekh Abdurrahman Sudais. Nah, beliau ini nawaitunya tabarukan membuka usaha, jual punya toko gitu loh. Itu maksudnya. Jadi nggak semata-mata. Nah, jangan di ini. Nah, kapan kalau memang berat, gambling seperti ini itu berat. Nggak semua orang sanggup. Nah, apalagi kalau udah menikmati. Kan sudah saya kasih tahu nih, dengerin sama kalian semua anak-anak. Jangan menikmati pemberian. Ketika kalian menikmati pemberian, bahaya. Loh gitu loh. Paham kan? Dengerin. Kan ini kan malam Senin. Biasanya kalau misalnya Pak Ustadz ngasih duit tiba-tiba enggak. Itu tamak namanya. Itu harus kalian bersihkan. Loh gitu loh. Nah, terus bagaimana? Ya udah, nyari aja. Fadlu, nyari asbab bagaimana caranya mendapatkan uang. Maka harus saya kan dipanggil Ustadz. Saya plesetin khusus untuk saya. Usaha tanpa dana. Lah nyaluk. Lah kerjaan gua kan emang nyaluk. Lah ngapain ceramah ngecaprah aja. Lah itu paling kok taruhlah jadi khotib paling kok gopek. Taruhlah tempat ini 1 juta. Nyaluk lagi kelurusan sekali transaksi cepet 100 juta teh lah mau ngecaprah berapa jam ya enggak lah. Nah, kalau kita berharapnya kepada Allah tapi ada sebabnya, ini harus digarisbawahi. Jangan mengharap dari Allah tapi nggak punya sebab, repot juga. Nyambung nih maksudnya. Ini untuk mengikis. Maka kalian semua ntar ngajar, tetap ngajar, wajib kan gitu. Tapi kalian harus mempunyai asbab lain, entah usaha, entah apapun, buka bengkel atau apalah. Nah, gantungkan asbab masuknya rezeki dari situ supaya kita ngajarnya nggak tamak. Ngerti maksudnya? Tamak itu adalah makna asalnya iqtaul ghair, roja'u iqtail ghair, mengharap diberi oleh orang lain. Nah, ini pelan-pelan harus diperbaiki. Nah, kalau masing-masing kita udah mempunyai argumen seperti itu, mempunyai pijakan seperti itu, yang ada adalah kita menanam. Bodoh amat siapa yang metik. Yang penting kita menanam kebaikan, ya nanti yang akan kita petik pasti kebaikan. Soal orang lain yang metik, masa bodoh. Tanamkan ini. Allah itu memberi sinar matahari. Siapapun diberi sinar matahari oleh Allah. Ini ngaji berat ini. Ngaji laku ini. Enggak, supaya kita enggak semata-mata berpijak sama syariat. Bukan berarti syariat enggak penting, sangat penting. Kan gitu. Tapi juga dibanding juga, diimbangi juga dengan hakikat supaya ya betul-betul keimanan kita diuji pasti. Bukan buah saya sama aja lah. Ujian mulu kapan lulusnya kan begitu kan. Lah lulusnya kan udah mati. Itu namanya orang hidup gitu loh. Oke, nyambung Al. Masih males. Yang rajin. Timbang bersihin WC aja harus disuruh. Junet. Denger kan? Loh iya,
Jangan maknya ke sini tadi. Pengen itu ikut pulang. Kan lah kalau mak lu kalau mang itu ajak ke kamar lu pengen netek. Lah iya kan ya. Masa maknya pengen kemari pengen ikut pulang. Ntar dulu gitu loh, nggak apa-apa. Padahal saya udah nggak apa-apa sorenya jemput, gituin kan. Oke. Kayak ngebut lah ini pelan ini bercanda mulu ah. Dari tadi midun nih gara-garanya ngebodor mulu ah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqu takutlah siapa kalian semua as-suha pada pelit. Fa inna suha. Nah itu ya pakai shin kemudian ha. Ini tolong dilatih untuk dihafalkan gitu loh supaya teliti kita. Fa inna suha maka sungguhnya pelit kikir ahlaka. Nah, itu halaka ngikuti wazan af'ala ahlaka bukan ahlimu. Ntar yang baca order masak ya. Ahlaka itu ahlimu. Wah itu mah ahlaka di sini fi'il madzi. Ahlaka itu telah membinasakan apa man pada kaum qoblakum yang kana yang ada siapa man qoblakum itu di sebelum kalian semua. Maksudnya ittaqus suha, jagalah dirimu dari pelit. Jangan pokoknya orang rezeki yang ada sama kita itu kan hanya numpang lewat sebenarnya. Nah, kan gitu kan. Nah, kenapa pelit dilarang? Karena pelit membinasakan umat-umat sebelum kalian semua. Lah bagaimana kok pelit bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian semua? Hamalah mendorong apa pelit apa asuhu hum pada man kana qoblakum ala ansafaku atas bahwa mengalirkan siapa man dima'ahum pada darah-darah mereka wastahallu dan menghalalkan siapa man mangkana qoblakum maharimahum pada perkara-perkara yang diharamkan di antara mereka. Itu kalau tidak saya ada catatan al-hadis akhrajahu muslimun fi sahihihi fi kitabil birri wasilah wal adab. Babu tahrimi zulmi min hadis Jabir ibni Abdullah. Jadi takutlah kamu akan sifat pelit. Karena pelit telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian semua. Pelit itu hamalahum. Nah ini ceritanya. Sebab pelit umat-umat sebelum Nabi Muhammad terdorong menumpahkan darah bab waris. Umpamanya nggak adil. Mentang-mentang yang dia yang tuaan pengen nguasai kan adiknya berontak. Nggak berani sikat. Dia lagi lengah, kewetik palanya pakai pacul. Nah, iya kan? Itu kan banyak kejadian. Dulu pun sama seperti itu. Sekarang pun sama. Nah, wastahallu maharimahum, orang-orang sebelum kalian semua, kata Nabi, menghalalkan sesuatu yang tadinya diharamkan. Nah, coba kisah Al-Baqarah, sapi betina. Itu kan keserakahan karena ahli warisnya ingin nuntut balas supaya segera dapat warisan, bunuh orang yang memiliki harta tadi ya kan begitu kan. Nah sebab ingin menguasai harta akhirnya melanggar menghalalkan yang tadinya diharamkan. Membunuh kan haram, tapi karena ada keserakahan ingin menguasai harta yang dimiliki waris kan gitu kan, orang yang diwarisi maksudnya, maka yang orang tadinya menjadi, kalau dia masih hidup kan hartanya belum bisa diwarisi, dibunuh. Nah akhirnya masih berlaku sekarang, orang yang membunuh tidak berhak, tidak boleh atau haram menerima waris. Al-qatilu la yarisu atau la yarisul qatil. Itu hukum fikih. Loh gitu loh. Bukan sebab keserakahan. Nyambung, Dre.
Jangan ngantuk mulu. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah ini, apalin. Al-bakhilu ba'idun minallah. Al-bakhilu, nah ini orang yang pelit itu namanya bakhil. Kalau al-bukhlu sifat pelit gitu loh. Bermula utawi wong kang bakhil. Kalau bahasa Betawinya pelit, kikir, medit, buntut gasir, pantat kuning, jewer ndrek. Yang kenceng. Jangan cuci muka. Nah, habis jual beras ngantuk. Nggak imbang. Udah gitu dijual murah lagi. Orang 130 dijual gocap. Astagfirullahaladzim. Li abi wa ummi. Aduh. Ini kok sama nih. Cuman dia berasa dia sendiri dari sekolahnya nggak apa-apa. Begitu. Loh, keren kan? Santri Al-Aziz itu keren. Nah, itu namanya kreatif, bukan kreatif. Kalau kreatif kan sampah dibersihin, itu kreatif. Wih, ini ada beras. Wah, rezeki nomor nih. Awas aja ntar kalau sampai kompor lu jual. Ya enggak? Wah, ntar lihat motor gua lu buat. Wah, ilah lain cerita itu lah. Gua jeblosin ke penjara, beneran lo itu. Lah iya kan? Masya Allah. San, anak buah lu. Pak. Giliran ada yang nggak enak dis. Antemin mulu ke Sandi kan gitu kan ya. Lo resiko lah. Barangan lu ya. Masalahnya anak Kupang berlima nih sama adik lu. Belum ada yang membanggakan. Mau dibangunin. Ini lagi ngaji. Siti. Jangan lu pikir kakek sedang bercerita. Terus di muka. Enak aja tidur ya. Nah, coba kalau Mbah Munawi atau Ustadz Gofur. Lu tidur. Bodoh amat. Kalau sama gua kagak kena. Lu ngantuk. Gua suruh diri. Lah. Lu emangnya sembarangan. Orang pelit. Jauh dari Allah. Ba'idun minan nas. Itu jauh. Minan nasi dari manusia. Ba'idun juga jauh. Itu jauh. Minal jannati dari surga. Qoribun itu dekat. Minan nari dari neraka. Orang pelit itu pertama ba'idun minallah. Jauh dari Allah. Ba'idun minan nas. Jauh dari manusia. Jangan temenin dia. Emang apa? Rokok aja buka gitu langsung dikantongin. Pelit banget. Ya kan begitu kan? Wadah makanan beres-beresin. Orang kira-kira seneng apa enggak? Lah kagak, kalau bahasa Inggrisnya kan tainya kok digoreng. Loh iya apa enggak? La ilaha illallah. Ba'idun minal jannah, orang pelit jauh dari surga. Sebaliknya qoribun minan nar, dekat dari neraka. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Tuh dengerin. Buktinya saya udah ngomong berkali-kali. Tuh maaf lu dengerin. Pernah nggak lu tergugah? Padahal udah saya singgung. Terutama kalau saya lagi keluar kota. Kan saya nggak sempat bersihin got. Lah orang saya ada di mana-mana, masa saya bersihin got. Nanti Pak Subri bingung. Lah Pak Yai kan mobilnya nggak ada. Ini kok bersihin got. Wah punya ilmu malaikatan. Bisa merubah diri, kan tambah bingung doang. Lah untung dulu saya nggak pernah belajar ilmu malaikatan. Serius. Salah satu guru saya itu Kiai Masruhin Kudus Kulon. Depan menara. Gue itu pernah tanding sama orang India, sama Gujarat. Itu kalau belajar Asmaul Husna, ngerebus singkong, goreng tahu, goreng tempe di atas kepala. Wajahnya itu. Serius. Aduh ilmu begitu. Man kan ilmu begini nggak saya tonjolin. Enggak mau saya lah. Enggak. Udah sama Bang Bokir Reno. Iya kan? Lah ngapain bagi-bagi tugas lah. Lah saya di sini sendiri ada Bang Bokir, Bang Omat, sama Babak, sama Abah, Sujana. Saya udah disuruh buka dari dulu juga. Kagak, gak ketanganan. Gua ngurusin model kayak Alvin aja, puyengnya nyampe ke pantat-pantat.
ngurusin begitu lagi. Besok ada orang adu, Pak Ustadz, istri saya nggak pulang-pulang. Itu kalau perempuan. Lah kalau yang laki-laki, yang perempuan, Pak Ustadz, suami saya nggak pulang-pulang. Terus, wah macam-macam dah, nambah puyeng gua. Nah, iya kan, udah nggak usah mendingan. Itu udah bagiannya Mbah Jenal, bagiannya Bang Omat, kan gitu. Lah bagi-bagi tugas emang nggak boleh serakah, begitu loh. Sebaliknya, nggak ada itu. Kalau itu biasa ada terusannya. Wasakhou, man ini waqala alaihi salatu wassalam. As-sakhou bermula sifat dermawan. Sifatnya itu masdar. Kalau orangnya namanya sakhiyun, jamannya askhiya pakai kho. As-sakhou bermula sifat dermawan. Syajaratun itu satu pohon fil jannati di surga. Wa aghsanuha dan bermula cabang-cabangnya syajarah fit dunya itu di dunia. Faman maka barang siapa ta'ala kok yang bergelayutan. Bergelayutan paham nggak? Bergelantungan. Gelayutan itu bahasa apa? Ya berpegangan. Ta'ala kau yang bergantungan siapa man bihusnin dengan satu cabang minha dari aghson koda maka mengarahkan apa husnun hu pada man ilal jannati ke surga. Karena sifat dermawan itu pohon yang ada di surga, cabang-cabangnya glembreh menjulur ke dunia. Barang siapa yang bergantungan dengan satu cabang dari cabang-cabang tadi akan mengarahkan ke surga. Fala yaliju itu panjang. Saya mau mengartikan fala yaliju aja harus saya baca dari as. Karena as-sakhou sajaratun itu namanya fa apa cob? Fala yaliju itu fa-nya fa apa? Ayah. Naon Kang Jidan? Lafak fasihah. Maka saya sebelum ngomong, sebelum saya mengartikan fala yaliju al jannata illa sakhiyun itu saya harus baca sebelumnya. Karena apa? Fa itu adalah fa fasihah adalah fa dalam takdir syarat yang dibuang. Fa iza kana sakhau sajaratan fil jannati wa aghsanuha dan seterusnya fala yaliju maka tidak akan masuk, maka tidak masuk al jannata pada surga illa sakhiyun kecuali siapa orang dermawan. Nah, itu isim fa'il, bukan isim fa'il ya, isim sifat. Sakhiyun sama dengan nabiyun, waliyun. Maka diperhatikan kalian untuk mengingat jamak taksir yang seperti itu. Sakhiyun askhiya, nabiyun ambiya, waliyun aulia, ya kan? Kan tipe-tipe jamak taksir macam-macam. Nah, itu harus dilatih, gitu loh. Wal bukhlu sebaliknya. Wal bukhlu dan bermula pelit syajaratun itu pohon. Finnari di neraka. Wa aghsanuha dan bermula cabang-cabangnya. Ambil lupa ngopi gua. Ngopi dulu lah. Ya, biar nggak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi jamu ini ya rasa jamu lah. Ini bukan kopi jahe, serai, cengkeh, kapulaga, kayu manis. Bukan. Asli jamu. Biar rasa jamu. Makanya Andre seminggu sakit 3 kali. 2 kali. Ya nggak? Selama sebulan lu sakit berapa kali? Coba lu lihat. Mana Pak Ustadz sakit. Ngopinya aja jamu. Coba itu. Ngopinya. Bismillah terus. Berapa kali nyeruput? Bismillah. Lu kan enggak udah tangan kiri berdiri. Gelak. Yang masuk setan, jin ibrit, jin tomang. Ya kan? Ya nambah males. Habis minum teh sisir. Bukan terengginas. Mukanya pucet dari habis asar tadi. Ya udah kita tanya nggak tadi kalian habis asar?
Coba nggak ada smile-smilenya, nggak ada girang-girangnya ya, gelapnya. Astagfirullahaladzim. Lu sholat tobat ntar malam. Iya kan, kayak Aska dong. Woi, lupa gua Kong. Oh, ya udah ntar aja dah, Senin depan dah. Lu punya utang warung 235.000. Ya apa enggak? Lu menunggu nama bapak lu kapan ngasihnya? Tadi gue lupa. Dia masih nyisa banyak duit. Ntar malam Senin depan ingetin. Gue lunasin. Lah kan lumayan daripada lumayan. Lah ya. Lah coba ini. Utang warung urusan bapak lu, gua yang bayarin. Itu tiap asal punya hutang begitu ya. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi inna wa akhwatuha. Adanya enggak? La ilaha kong. Oke lanjut, bodoh nanan lah. Lah iya. Lah gua mah tadi mah ada yang transfer Pego, ada yang transfer 300, ada yang transfer kalau 5 hari yang lalu 5 juta, ya kan? Langsung saya hapus kalau gede-gede ntar diutang. Pusing saya nyetatis buat laporan mau diutang. Yang banget ya enggak? Aduh. Malah bener. Oke Wal bukhlu dan bermula pelit itu sajaratun pohon finari di neraka. Wa aghsanua dan bermula cabang-cabangnya sajarah itu di dunia. Pelit pohon, tapi pohonnya ada di neraka, cabangnya ada di dunia. Faman maka barang siapa ta'ala kau yang bergelayutan, bergelantungan siapa man bihusnin dengan satu cabang minha dari arson, cabang-cabang pohon yang di neraka tadi, koda maka menggiring apa husnun hu pada man ilan nari ke neraka. Karena pelit itu pohon yang ada di neraka, yang cabangnya ada di dunia. Barang siapa yang bergelantungan dengan satu cabang tadi, fala yaliju, maka tidak masuk annaro pada neraka illa bakhilun, kecuali orang bakhil. Orang pelit pasti masuk neraka. Karena pelit itu adalah pusatnya ada di neraka, pusat pohon. Nah, sifat pelit itu cabang-cabang yang bergelayutan di bumi diambil sama orang. Beda sama yang sebelumnya kan sakhok tadi. Dermawan kan? Dermawan itu pohon. Pohonnya ada di surga. Orang yang bergelantungan dengan cabang-cabang sakhok tadi, maka orang yang dermawan itu akan mengarahkan ke surga. Artinya tidak masuk ke surga kecuali orang yang dermawan. Kadang-kadang namanya udah dermawan, pelitnya. Oh iya kan? Lo nggak kemana Don? Oh iya lu kalau perempuan duitnya kurang ngomong ya. Laki juga duit sayur maksudnya. Akan warung tutup. Nah, gitu makanya kemarin saya suruh ngambil Royco sebanyak-banyaknya. Kalau memang kurang ngomong, maksudnya ya ngomong Pak kurang, tambahin. Nah, lo kan saya suruhnya ngomong, kamu udah mau ngasih siapa? Akan begitu. Lah iya kan. Lah kan saya nyuruhnya ngomong. Termasuk Aska tadi itu lupa sama Senin. Udah ntar tenang. Senin depan, nggak apa-apa ntar saya bayar dulu. Kan gampang itu kan hanya teknis. Saya bayar dulu simbolisnya ntar besok malam Senin berikut gitu aja. Lu kenapa setiap saya ngasih duit ke kalian saya videokan? Karena saya dituduh ngentit duit amal. Nah, begitu saya videokan masih dicap ria. Lu ria dari mana orang? Duit dari Pak Tolib, duit dari Pak RT Minto ya. Duit dari Ngkong Midun dapat untung golok. Kemudian buat Pak Guru aja, oke. Kan begitu kan. Katanya ria, udah salah mulu udah. Makanya kalau pengen nggak salah mati aja. Makanya saya belum masih udah mati kan gitu kan. Lu biasa gitu. Lu ngerti nggak Win Alpin?
So disalahin mulu, emang lu salah. Emang lu bener mana ada yang nyalain. Nah, kan begitu coba Alpin ini datang sekolah langsung mandi, ya kan? Bajunya dikumpulin, ntar kalau udah sempet dicuci, dijemur ya, habis itu ngepel rapi. Wah, lu nggak minta duit gua kasih, lu bandel aja masih gua kasih. Cuma 4.000 Pak, kan udah nyorong belas 3 karung. Ya iya kan, udah sembarangan lu. Lah dikasih sanksi lah. Duitnya masih ada nggak duit beras? Lu punya pacar kali, kasihin pacarnya. Loh, awas lu gamplas lu mukanya ya. Masa lo oke ngurusin Alpin gak ada habisnya. Waqala alaihi salatu wassalam, Allah ketahuilah. Tuh kalau setelah Allah innanya hamzahnya dibaca kasroh. Wa inna kulla jawadin fil jannah. Dan sesungguhnya setiap orang yang dermawan, jawad itu sigot mubalaghah dari jud ya, fil jannati di dalam surga, hatmun itu wajib alallahi atas Allah. Maksudnya keharusan. Oh, tapi bukan berarti membuat sifat ajizunya Allah. Ketahuilah bahwasanya setiap orang yang dermawan itu hatmun Allah fil jannah. Haknya Allah untuk menempatkan di surga. Ngerti maksudnya? Bukan ngatur Allah. Wa ana hale bermula saya bi dengan man kafilun itu penjamin. Orang dermawan pasti dimasukkan surga oleh Allah. Kata Rasul, saya jaminannya. Nyambung nggak? Woi, nyambung nggak? Woi, jangan pelit. Tuh gitu loh. Allah, wa inna kulla bakhilin. Dan sesungguhnya setiap orang yang bakhil finari di neraka, hatmun itu kewajiban alallahi atas Allah. Wa ana hale bermula saya bi dengan man kafilun itu penjamin. Penjamin itu kalau bahasa bank guarantee. Garansi bank. Lu beli apa, Don? Astagfirullahaladzim, lupa saya. Ya udah sana udah. Itu ada 10 liter di dalam. Tadi saya hanya fokus susu sama mie. Itu memang malam ini bisa keluarkan, ya udah nggak apa-apa. Berarti kan harus untuk besok. Ya, tenang aja. Lo duit ya biar dipakai lah, ya kan? Lo telur banyak, pasar kecapi di pasar, lah ya kan? Barangan. Oke. Waqala alaihi salatu wassalam, al jahilus sakhiyu. Ini jangan salah persepsi, ntar goblok beneran lagi. Al jahilu bermula orang bodoh, as-sakhiyu yang dermawan, ahabbu itu lebih dicintai ilallahi bagi Allah, mufadzal alainya ahabbu minal alimi daripada orang alim, al bakhil yang pelit. Orang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai kepada Allah daripada orang alim tapi pelit. Itu orang bodoh. Kalau ada orang alim dermawan itu lebih dicintai daripada orang bodoh yang dermawan dan daripada orang alim yang bakhil. Kan begitu pemahamannya. Ini maksudnya menegaskan kemuliaannya sifat dermawan, bukan menekankan sifat bodohnya. Orang dermawan mas sekalipun bodoh itu masih bagus daripada orang alim tapi pelit. Begitu maksudnya pembandingnya, bukan nyuruh. Iya, diri orang ngantuk mulu. Di pinggir kalau depannya samping kotak amal sana belakang. Lah udah di center nama Kamerun ngantuk mulu ya enggak? La ilaha Muhammadur Rasulullah. Fakot alimta, maka betul-betul telah belakangan. Nah, begitu. Oke. Nah, itu jadi satpam lu di situ. Lah iya, fakot alimta, maka betul-betul nyaho sahak maneh. Masa sahak siak? Fakot alimta, maka betul-betul ngerti siapa kamu
syiddata dzammis sukhi, pada sangatnya mencela sifat pelit, wal bukhli dan bakhil ya sama, wa kubhihima dan keburukannya as-sukhu wal bukhlu. Ente udah tahu betapa sangat dicelanya perbuatan pelit dan koret dan keburukan keduanya. Wasukhu, nah ini apa sih perbedaannya antara as-sukhu dan al-bukhlu? Nih, as-sukhu bermula bukan asuku, as-sukhu ya, pelit. Sukhu itu pelit tapi kebablasan. Nah, huwa ya as-sukhu, al-bukhlu itu bakhil. Sukh itu bakhil, bukhlu, tapi al-mufri itu yang melampaui batas. Pelit tapi kebangetan pelit, itu maksudnya as-sukhu. As-sadid itu yang sangat. Wahwa dan bermula maknanya as-sukhu wal bukhlul mufrid as-sadid, kama itu sebagaimana keterangan kola yang mengatakan hu pada ma, itu nggak ada manya, tambahin aja dewek. Apal sub? Aitnya dibuang. Apa? Wah, tumben lu beridap. Bi aidin mutasilin inin tasob. Bi fi'lin naw wasfin kaman. Narju yahab. Lu apa? Pagi. Kagak, makanya lu alfi aja gak apal lu. Apal Pak? Alfiyatun. Itu apaan? Alfiyatun. Iya kan? Nah, makanya begitu. Kola yang mengatakan pada ma, siapa ba'dul ulama rahimahullah, khirsul insan. Nah, ini maknanya soh, jerembonya menuso. Tahu jerembo kan? Jerembo kan berkali-kali saya sampaikan. Jerembo itu seneng yang melampaui batas. Wah, jadi seneng yang kebangetan dari manusia, ala akhzima, atas mengambil harta, menguasai harta, fi aidinasi yang ada di tangan manusia. Jadi asukhu, pelit, yang maknanya asukhu itu adalah senengnya seseorang atas harta yang ada pada kekuasaan orang lain. Ini umpamanya, ini Pak RT saya kasih tahu, ya kan? Apa? Bulan Agustus ntar, ini pinggir-pinggir tol digusur, salah satunya Mang Omat. Bahaya kan? Sembarangan jutawan, merander iya. Nah, orang itu kalau sifatnya asuhu itu wah ntar lu gak dapet, oh gue diam aja, lalu wah ngeledekin Omat lagi, udah dulu lagi banyak mat gitu. Kalau enggak dia nyamperin ke konde, ya kan CSN juga konde Daud juga kena ya mat. Oh enggak dia, wah itu banyak, termasuk kono Pak Supri berarti maknya Kenny. Wah iya, gua ntar samperin. Wah ya kan, malah jangan. Jadi, wah ini lah, wah kalau aja ntar saya yang malak. Lah iyalah. Woi berapa anu kena Ji? Wah uang kopi lah begitu kalau saya mah. Nah, cara melegalkan seperti itu asuhu. Ngerti kan? Jadi ada dua. Yang satu itu biasanya yang kita tahu kan al-bukhlu, ya kan? Ya, yang lazim kita tahu. Atau orangnya namanya al-bakhil, kan gitu? Loh iya kan? Nah ini as-sukhu. Oh, kalau orangnya namanya asahu, gitu ya. Nah ini lebih parah dari ini gitu loh. Maka nanti bakhil di bawahnya. Sementara wa ammal bakhilu dan ada wa ammal bukhlu dan ada pun bermula maknanya bukhlu kikir, pelit.
Fahuwa maka bermula al-bukhlu, bukhlul insani itu pelitnya manusia bima fiyadihi, bima dengan harta fiyadihi yang ada pada tangannya. Nah, itu kalau asuhu itu udah ngembet ke orang lain. Tapi kalau al-bukhlu dia hanya pelit tapi dengan apa yang ada pada dirinya. Ini gue nggak kasihin lah. Kan berarti hartanya dia sendiri. Nah, asuhu ini yang bawah ini itu dia udah nggak mau ngeluarin tapi pengen menguasai punya orang lain. Maka itu lebih parah. Nah, itu kan apa namanya? Kalau dalam teori kapitalis modern itu kan seperti itu. Siapa yang modalnya paling banyak, ya dia yang bisa mengatur dan mengendalikan. Itu dalam sistem apapun, perdagangan apapun. Ini sederhana aja saya. No, Pak Heri kenal. Saya dulu punya bapak angkat di Bukit Duri, tukang ban. Saya kan emang tukang ban. Pak Ita namanya. Pak Ita ini bisa, Carwita namanya. Beliau ini bisa mengendalikan harga ban 10 Jawa. Kayak ada istilahnya ban vulkanisir itu kelas 1 yang benangnya nggak kelihatan, kelas 2 yang benangnya kelihatan cuman dikit, kelas 3 itu udah rada tepos, kelas 4 ya tepos banget, ya kan? Nah, setelah kelas 4 ini ada ban namanya ontolohet. Ontolohet ini dibuat ban potong sayang, cuma dibuat ban vulkanisir, bahannya jelek. Itu, nah ini kan kapitalisme modern itu kan seperti itu. Ini harga, umpamanya sekarang rongsokan aja sekarang dah. Ente gak main rongsok sih. Besi itu sekarang sekilo 4.000 aja udah hebat. Bahkan dulu sampai besi bekas rongsokannya bisa sampai 10.000. Keren. Kardus juga sama. Loh, ini penting juga. Makanya jadi santri itu walaupun pakai sarung, pakai kubulan jangan deso banget gitu loh. Saya tuh main lelu aja taunya, apalagi yang anak-anak sekarang ini. No, tanya Pak Tolib, tanya Pak Supri, no, yang tahu saya. Dulu itu saya naik motor GL, ya CB, keliling, nyari ban bekas. Termasuk ngorder las. Dulu Mas Ali belum buka. RCP-an, Konde, apa belum. Saya ngorder Pak Haji Iwan, no, tempat abangnya Mas Tolib. Saya dapat komisi aja itu bisa nguliain Haji Selamet dan Heri. Lu temennya cowok. Sekarang Heri udah S2, Haji Selamet pun ngambil S2. Saya masih S2 aja. Iya kan? Tuh. Dengerin lah, saya tuh memotivasi untuk itu. Jadi bagaimana bertahan hidup dan kita bisa menghidupi orang. Nah, itu pijakan yang kudu yang kuat. Nah, ini kan ekonomi global kan. Nah, sekarang ini udah apa namanya? Memasuki era itu gitu. Apalagi sekarang, dulu kan belum ada online. Sekarang jual beli banyak mall-mall yang pada tutup. Tamini Square. Ini kemarin katanya ke sono teh. Ini ke sono kemarin. Tamini Square. Lu jangan salah antum. Ana pernah mengendalikan masjid At-Taqwa yang di Tamini Square. Dulu sebulan pernah dapat jatah gopek, naik 1 juta, naik 2 juta, bahkan sebulan saya dapat 4 juta. Kipas-kipas. Saya itu uang amal. Sampai sekarang belas. Ya anak-anak doangnya pada ke Solo dapat uang. Lalu bantu ngitung duit itu aja. Tamini tutup. Toko-toko yang ada sepi karena kalah sama online. Nah, kalian dikasih kesempatan seperti itu, dengerin lu. Alvin. Punya HP bukan dimanfaatkan untuk itu, malah buat main game. Nanti kalau lu udah doyan game, ujung-ujungannya judi online. Setelah judi online ya pinjol. Ya enggak, lu punya gablek rumah kagak, rumah bapak lu, rumah bapaknya dijual-jualin, udah banyak. Bahkan bapak saya ustadz, anaknya ustadz bersama.
Kalau gue sebutin kan nggak pantas. Lu dengerin lu. Dampak ekonomi itu nggak main-main. Nah kalau kita nggak nguasai, dengerin sih, ngantuk lagi lu. Digiles sama teknologi. Gitu lah judulnya. Paham, Dri? Cuman petekean. Wah, Andri punya HP, Pak. HP-nya Android. Bukan unhand. Halah. Norak. Loh iya nggak bisa ngendaliin, lu digiles sama teknologi. Itu buahnya. Wah, menang. Dikasih menang 100 juta. Di kampung sebelah kalau saya sebutin. Mau lebaran dikasih menang 60 juta. Wah, penasaran. Judi terus weok sampai 200 juta. Rumahnya dijual. Mau ngomong apa? Itu fakta yang ada. Ono siapa, Sob? Di luar lu. Dari tadi. Itu membahayakan. Wa amal bukhlu, ya udah dah. Jam berapa menit? Udah 1 jam lah ya. Udah. Bentar diulang deh. Wa amal bukhlu, tanggung itu. Oke? Paruhnya kita itu bersama-sama dengan doa Qifatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.